Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji pemikiran dari satu tokoh, yaitu seorang yang dikenal atau dijuluki sebagai khatib ahli sunnah, yaitu pujaganya ahli sunnah wal jamaah, seorang figur penting yang hidup di masa penting, berasal dari Baghdad, Irak. Beliau adalah Ibnu Qutaibah. Nama beliau adalah Abdullah bin Muslim ibn Qutaibah ibn Muslim Ad-Dinawari. Beliau hidup di abad ketiga Hijriah, di mana abad ketiga Hijriah ini menjadi momen yang sangat penting bagi perkembangan tafsir ataupun dirasat Quraniyah, studi Quran secara umum. Karena di abad ketiga Hijriah ini kajian dan juga penulisan tafsir masih berlanjut, misalkan di tangan para ulama hadis. Kita bisa lihat misalkan kajian-kajian tafsir ditulis di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, atau ada juga di Sahih Muslim, di Sunan At-Tirmidzi dan lain-lain. Selain dari segi at-tafsirul athari atau tafsir yang dominan kajian riwayatnya, di abad ketiga Hijriah ini juga mulai ada pengkajian tafsir secara mandiri. Misalkan kita bisa lihat seperti tafsir At-Tabari, yaitu Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, juga ditulis di fase abad ketiga Hijriah. Nah, Ibnu Qutaibah hidup di fase tersebut. Bahkan beliau juga adalah seorang yang menyumbangkan kontribusi besar di dalam tafsir Al-Quran dengan karya-karyanya seperti Gharibul Quran, dan juga ada kitab yang salah satu yang paling penting dan paling terkenal dari beliau yang pada kesempatan kali ini sudah ada di tangan saya, yaitu kitab yang berjudul Ta'wil Mushkilil Quran. Nanti dari kitab ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana posisi beliau dalam beberapa isu-isu dan juga bab-bab penting dan juga sentral yang kemudian dikaji oleh para ulama-ulama berikutnya, baik ulama-ulama usul fikih ataupun ulama-ulama ulumul Quran dan juga tafsir. Teman-teman sekalian, Ibnu Qutaibah ini dianggap menjadi figur penting selain karena karya-karya beliau yang tadi sudah kita sebutkan, atau karya-karya beliau di bidang bahasa seperti Adabul Qiraah, yaitu etika dalam membaca atau aturan-aturan membaca. Ada juga Adabul Katib, yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang sekretaris atau pencatat. Nah, beliau juga menjadi penting karena beliau adalah murid dari seorang misalkan Al-Jahid. Ini sudah sangat dikenal mungkin oleh para pekaji bahasa. Beliau adalah figur penting dari mazhab atau aliran Mu'tazilah. Selain itu, Ibnu Qutaibah juga mengambil ilmu dari ulama yang bernama Ibnu Rahawai, atau juga dikenal sebagai Ibnu Rahwiyah. Beliau ini juga adalah guru daripada para imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Tirmidzi. Nah, dari madrasah seperti inilah Ibnu Qutaibah mengambil ilmu, di mana Ibnu Rahawai ini, yang beliau adalah guru dari Ibnu Qutaibah, juga memiliki sanad keilmuan yang tersambung kepada figur-figur di abad kedua Hijriah yang sangat penting seperti Imam Asy-Syafi'i atau juga Imam Waqi' dan lain sebagainya. Jadi dalam tulisan-tulisan dan juga argumentasi Ibnu Qutaibah, kita bisa melihat cahaya dan juga kemurnian
daripada ilmu-ilmu beliau. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama yang ingin saya bahas, saya ingin mengajak teman-teman sekalian melihat bagaimana posisi dan juga argumentasi-argumentasi dari Ibnu Qutaibah dalam salah satu ilmu daripada ilmu-ilmu Al-Quran atau yang dikenal dengan ulumul Quran, yaitu pada bab al-muhkamat dan juga bab al-mutasyabihat. Teman-teman sekalian, para ulama ulum Quran sejak dahulu kala tergerak perhatiannya untuk mengkaji satu disiplin keilmuan atau cabang keilmuan yang bernama ilmu al-muhkamat dan juga al-mutasyabihat. Ini berangkat daripada ayat ke-7 dari surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an, yang mana dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut sebagai ayat-ayat muhkamat. Dan ayat-ayat muhkamat ini adalah induknya Al-Quran atau intinya Al-Quran. Nanti kita jelaskan bagaimana para ulama memahami apa yang disebut sebagai ayat muhkamat. Nah, selain ada yang disebut sebagai ayat muhkamat, ada juga yang disebut sebagai ayat mutasyabihat. Dan ini bukan jenis yang dominan ada di dalam Al-Quran. Jadi yang dominan itu dalam Al-Quran yang ada adalah ayat muhkamat. Nah, perdebatan para ulama sejak dahulu kala yang nanti dimulai salah satunya oleh Ibnu Qutaibah, itu ada perdebatan bahwa ayat muhkamat itu atau ayat mutasyabihat itu menjadi dua pemahaman. Jadi kita ulang teman-teman sekalian, bahwa di ayat ke-7 surat Ali Imran itu seakan Allah memberitahukan kepada kita ada klasifikasi daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada dua. Ada yang disebut dengan ayat muhkamat, ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Nah, para ulama sejak dahulu kala tidak terlalu berdebat apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu kurang lebih maknanya adalah mattadaha ma'nahu, yang ayatnya itu memiliki makna yang jelas. Gitu. Atau juga dipahami sebagai ma'alima maknahu ala dairatil imkan, yang mungkin dipahami. Gitu. Jadi ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang maknanya itu jelas, atau juga bisa kita katakan ayat-ayat yang memiliki makna, yang makna ini mungkin bisa dipahami oleh umat manusia. Nah, kemudian yang menjadi perdebatan itu apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat. Nah, secara garis besar itu terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama itu adalah yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat artinya adalah ma lam yattadhih ma'nahu illa ba'da ta'ammul wan nazar, yaitu ayat-ayat yang belum jelas makna-maknanya kecuali nanti baru jelas maknanya setelah diamati lebih dalam dan juga ditelaah lagi lebih luas, baru ayat daripada ayat mutasyabihat ini maknanya baru bisa dipahami. Tapi ada kelompok ulama yang mengatakan tidak, bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang ma'lam yu'lam maknahu, yang tidak bisa dicerna maknanya. Atau bisa juga dikatakan bahwa makna-makna dari ayat-ayat mutasyabihat ini ala ghairi dairatil imkan, termasuk makna-makna yang tidak mungkin untuk digapai. Nah, jadi kurang lebih ini adalah ringkasan daripada perdebatan para ulama tentang makna ayat-ayat mutasyabihat yang hari ini kita bisa baca dan juga temukan di dalam kitab-kitab usul fikih ataupun kitab-kitab ulum Quran. Nah, bagaimana posisi daripada Ibnu Qutaibah yang hari ini akan kita baca argumentasi beliau? Di dalam bukunya ini, Ta'wil Mushkilul Quran, beliau punya satu bab khusus, teman-teman sekalian, yang berjudul bab al-mutasyabih. Bab yang membahas memang tentang mutasyabih. Beliau membuka bab ini
dengan memberikan satu atau mengajukanlah satu pertanyaan yang memang tersebar di zaman beliau. Wa amma qauluhum madza arada bi inzalil mutasyabi fil Qur'an? Man arada bil Qur'an li ibadil huda wa tibyan. Nah, ada satu pertanyaan yang menurut Ibnu Qutaibah harus dijawab. Apa maksud atau yang diinginkan daripada diturunkannya ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Qur'an? Jadi apa nih maksudnya nih? Ayat-ayat mutasyabihat yang ada atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kenapa enggak kok ayatnya muhkamat semua kan gitu? Jelas semua maknanya. Beliau mengatakan atau melanjutkan fal jawabu anhu, maka jawabannya adalah annal Qur'ana nazala bi alfadhil Arab wa ma'aniha wa madhahibuha fil ijazi wal ikhtisar wal itala wat tawkid wal isyara ila syai' wa igmat ba'd al ma'ani hatta la yadhhar alaihi illa al-laqin wa idhar ba'dha wa darbul amthal lima khafiya. Walau kana al-Qur'an kulluhu zahiran maksyufan hatta yastawiya fi ma'rifatihi al-alim wal jahil la batalat tafadul bainan nas wa saqatal mihnah wa matatil khawatir. Jadi kata beliau, Al-Qur'an itu turun dengan menggunakan bahasa Arab dan juga struktur-struktur bahasa Arab dan juga dengan makna-makna bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab itu menggunakan yang namanya al-ijaz wal ikhtisar. Terkadang Al-Quran itu meringkas satu hal, tapi apa yang diringkas itu bisa dipahami oleh orang-orang yang kata beliau sebut dengan al-laqin. Al-laqin itu adalah as-sari'ul faham. Orang yang pemahamannya itu bagus. Pemahaman itu dalam, cepat dalam memahami. Jadi dia nggak bingung ketika melihat hal-hal seperti ini. Ya misalkan kita yang paling populer itu contohnya adalah was'alil qaryah, dan tanyalah kepada kampung. Nah, maksudnya kan was'al ahlal qaryah. Tanyalah kepada penduduk-penduduk kampung. Ini diringkas oleh Al-Qur'an, tapi seorang yang paham dia udah tahu, oh maksudnya tanyalah kepada kampung itu adalah tanyalah kepada pada penduduk kampung. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa jika saja Al-Qur'an itu zahiran maksyufan, dia maknanya itu selalu ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya. Maka kata beliau, la batalat tafadul bainan nas, maka nggak jadi ada maknanya, tidak ada manfaatnya adanya at-tafadul, yaitu jenjang-jenjang di antara manusia. Jenjang apa maksudnya? Yaitu maksudnya adalah jenjang-jenjang keilmuan. Ada yang disebut sebagai ulama, ulul ilm, ahlul ilm. Ada juga orang awamun nas, ada juga yang orang-orang biasa, orang-orang awam. Nah, kenapa ada kemuliaan di kalangan para ulama? Karena para ulama itu mengetahui makna-makna seperti ini. Makna-makna yang tadi, makna-makna yang tadi kita sebut struktur-struktur bahasa Arab itu memiliki makna atau memiliki apa yang disebut sebagai ijaz, al-ikhtisar, ada juga igmad ba'dil ma'ani, samar-samar maknanya. Nah, yang bisa menggapai apa-apa yang samar dalam Al-Quran, yang bisa menggapai atau yang bisa digapai daripada struktur-struktur bahasa Arab ini, yaitu para ulama itu. Kenapa dia itu atau mereka beliau-beliau para ulama ini menjadi mulia, menjadi ada di dalam jenjang manusia nih, yang paling tinggi itu para ulama setelah para nabi, yaitu karena mereka mampu menggapai makna-makna yang samar tadi. Nah, kalau saja ini kata Ibnu Qutaibah, kalau saja Al-Quran itu gampang semua untuk dipahami, nggak ada manfaatnya atau tidak ada maknanya nih, para ulama itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-7 surat Ali Imran. Karena mereka sama aja, karena semua Al-Quran ayatnya jelas maknanya. Yaudah kalau memang jelas semuanya, berarti mau yang al-laqin tadi yang beliau sebut sebagai al-laqin, yaitu yang pandai, cerdas, berilmu, itu dia akan menjadi sama aja seperti orang awam biasa. Jadi
Pada faktanya nggak begitu. Al-Quran itu ternyata hikmahnya gitu. Ya, hikmahnya kenapa ada? Kan tadi pertanyaan beliau, apa sih yang diinginkan daripada adanya ayat-ayat mutasyabihat itu? Ya ini salah satu hikmahnya itu karena untuk memperjelas bahwa di dalam umat manusia itu ada yang awam, tapi ada juga yang kalangan-kalangan ahlul ilm atau kalangan-kalangan ulama. Nah, kalau tidak ada ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, maka la batalat tafadul bainan nas. Ini bagaimana Ibnu Qutaibah menjawab pertanyaan tadi. Nah, beliau juga menyebutkan beberapa hadis gitu yang mendukung argumentasi beliau. Gitu. Misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tajidunan nas ka'ibili mi'ah, laisa fiha rahilah. Nah, jangankan di manusia yang namanya at-tafadul, jenjang-jenjang atau keutamaan-keutamaan itu juga ada di binatang. Kata Rasulullah SAW, manusia itu memang ada jenjang-jenjang yang ada yang kualitas itu nggak sama semua. Gitu. Nah, kata Rasulullah, ka'ibili mi'ah, seperti 100 ekor unta. Laisa fiha rahilah. Terkadang ada di riwayat lain ada yang kata-kata Rasul menggunakan la takadu takut, la takadu, ada hampir-hampir kamu tidak menemukan gitu. Dari 100 ekor unta itu, 1 ekor unta itu yang disebut sebagai rahilah, yaitu unta yang sangat berkualitas, bahkan bisa berjalan berkilo-kilometer tanpa meminum air sedikit pun. Jadi di unta aja, di 100 ekor unta ini, tidak semua unta ini kuatnya itu sama dengan apa yang disebut dengan rahilah gitu. Sama, manusia juga begitu. Ada tingkatan-tingkatan keutamaan. Jadi sebagaimana unta itu, dari 100 ekor unta aja yang kita temukan kualitas itu paling dari 100 ekor unta cuma 1, 2 atau 3 ekor unta yang disebut sebagai rahilah, atau bahkan dari 100 itu tidak kita temukan. Sama, manusia juga begitu. Manusia juga dari 100 manusia belum tentu kita bisa menemukan satu yang ahli ilmu. Nah, dan satu ahli ilmu inilah yang dia berhak memiliki keutamaan karena keutamaan ilmunya. Nah, ini juga bisa didapatkan atau didapatkan kemuliaannya itu karena adanya ayat-ayat mutasyabihat ini. Kemudian teman-teman,